Halo semuanya, kembali lagi bersama Ganzena. Saat ini saya lagi mau bahas mengenai IHSG, Bank Mandiri, Indofood, INDF, Gudang Garam, sama Sido muncul. Jadi ikutin semuanya, oke? Biar kita ngerti pandangan saya untuk yang akan saya bahas ini. Untuk IHSG udah kita lihat dia udah lepas dari sini tertingginya. Kemarin dia juga udah nembusin di IHSG, kemarin juga udah nembusin tertinggi terdekatnya di sini gitu. Sekarang dia besok kalau dia mau melanjutkan kenaikannya, dia akan melanjutkan. Jadi resistennya ada di situ, sama di sini begitu ya. Kalau terendahnya, kalau misalkan IHSG itu kemarin dia udah jebolin di sini. Kalau dia jebol di sini, dia terusin titik terendahnya terus gitu. Jadi ya, ini supportnya IHSG di sini di merah ini, oke. Sini gitu. Jadi kalau tertingginya dia masih ada di sini juga gitu ya. Kita lihat bisa nggak IHSG minggu depan nembusin area di sini 7135, 7138, 7160 sama 7257. Masih ada lagi area sini 7291. Kalau saya lihat dari dailynya IHSG masih ada sebutannya bearish ya, bearish divergence. Seperti saya bilang, kalau bearish divergence ini nggak berlaku kalau IHSG berusaha untuk nembusin gitu. Saya lebih suka kalau IHSG benar-benar bullish nih, kayak gini nih, tinggi begitu ya, gitu. Itu namanya kalau mau nembusin kayak begitu. Kalau ini kayak begini mulu nih, kecil, candle kecil begini nih, ini saya takut nih gitu. Khawatirnya kalau misalkan IHSG nya begini, dia langsung jebol ke bawah gitu. Paling kalau saya lihat, kalau selama IHSG masih berada di channel ini, kalau kita bikin gini gitu ya, kalau dia masih berada di channel itu, kalau minggu depan dia masih tembusin gitu, atau bahkan dia bikin lagi, nembusin lagi gitu, nah, sini misalkan dia nembusin lagi area sini gitu, dia masuk area baru gitu, itu bisa gitu ya. Kalau dia mau bearishnya hilang, dia minimal harus ngelewatin di sini di area 7193 ya. Jadi dia harus tembusin minggu ini di 7193. Kalau dia besok drop, Senin besok drop, terus jadi kalau dia besok drop ke di bawah sini gitu, kalau saya lihat, jadi misalkan dia turun ke area sini gitu dan closing di bawah sini, closing di bawah 7057, nah itu udah warning buat saya pribadi gitu ya. Jadi IHSG kemungkinan kalau dia ke situ
kemungkinan akan turun ke area sini terdekatnya aja gitu 7025. Kalau dia memang mau tembusin, dia akan melanjutkan terus. Kalau kita lihat dari weekly-nya, kalau di weekly-nya di sini ada double bottom dari RSI-nya ya, kelihatannya jelas ya, gitu. Kalau dia mau nembusin ini di sini, nah ini di sini udah lewatin nih, gitu ya, udah nembusin dia di sini 7042, dia udah nembusin, udah breakout. Jadi target berikutnya 7182 di sini ya, 7182. Kalau misalkan IHSG bisa nembusin ke sana masih bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan dia bikin minggu ini merah, nanti bisa kayak gini nih, 3 minggu hijau, minggu merah, nah udah. Jadi bisa ada kemungkinan dia akan turun gitu ya, gitu. Kita lihat bulanannya, IHSG bulanannya gitu. Ini banyak wick nih begini nih. Saya nggak begitu suka kalau banyak wick begini. Kenapa saya nggak suka? Ini bisa buat jebakan juga nih gitu loh, gitu ya. Nanti akan ada lagi tes lagi nih, bisa ke area sini nih gitu. Masalahnya begitu. Saya lebih suka nih kalau misalkan dia drop, closingnya di sini, terus dia langsung rebound, full body candle. Nah jadi gini, drop kayak begini, full body gitu, kayak begini saya lebih suka gitu. Kalau kayak begini saya kurang suka gitu, kayak kekurangan gizi gitu. Ini bulanannya, kalau lihat 3 bulanannya masih ini sinyal warning lah gitu kalau buat saya gitu. Bisa aja deh ngetes di sini, nanti dia drop nih. Di sini kan kita lihat nih, di sini dia mungkin ngetes ke area sini, nanti turun gitu. Gitu ya. Bisa jadi kayak gini nih. Dia naik, nanti turun. Jadi berhati-hati aja gitu. Kalau di sini bisa juga ini per 6 bulan. Kalau dia per 6 bulan nah masih panjang lah, ini sampai Desember. Nanti kalau sampai Desember dia hijau di sini, hijau sampai sini aja atau sampai sini dia masih bagus, dia bisa akan melanjutkan terus kenaikannya IHSG. Tapi kalau misalkan dia merah, ini berarti ada rejection di area sini ya, gitu. Jadi kemungkinan akan turun gitu. Bisa jadi kayak gini, nanti Januarinya kayak begini gitu. Kalau saya selalu prepare gitu, kalau ngeliat ada warning kayak begini, nah saya prepare gitu ya, begitu. Jadi saya lebih suka IHSG untuk turun ke sini dulu, full body merah gitu. Jadi kalau misalkan dia mau naik langsung kenceng gitu. Oke, itu aja untuk IHSG. Lanjut ke Bank Mandiri. Bank Mandiri di sini tanggal 20 Juli selalu nih banyak yang gap up semua nih gitu. Banyak yang dijebak gitu ya. Ya semoga pada cuan lah gitu. Nggak akan jebakan lah ini, semoga bukan jebakan naiknya gitu. Cuman ini kan di sini low-nya gitu ya, itu high-nya. Nah di sini juga high, targetnya berarti 8,5 untuk Bank Mandiri kalau misalkan dia mau melanjutkan. Kalau dari weekly-nya memang ini areanya ini masih di area konsolidasi nih. Di sini nih banyak support resisten di sini ya, gitu. Karena kalau kena di area sini rejection dia turun di sini, gitu.
Ya ini kalau ini masih berhati-hatilah kalau di Mandiri ini, karena ini kalau dia nggak kuat di sini dia bisa akan turun mungkin ke area sini lagi 71 begitu. Dia nggak kuat lagi area sini 57 lagi gitu. Selalu berhati-hatilah kalau untuk di Mandiri. Kita lihat bulanannya juga volumenya juga nggak gede, mingguannya juga nggak gede, malah yang gede ini volume selnya di area sini di 86 sampai 77. Nah ini area-area sini nih gitu. Kita lihat 3 bulan. Nah, kalau area 3 bulan kita lihat juga di sini masih area rejection gitu ya. Kita lihat apakah di area sini menjadi rejection baru gitu ya. Kalau RSI-nya sebenarnya kurang aman juga RSI-nya gitu ya. Gitu. Ini karena ini candle rejection gitu ya. Kalau bulan sampai September ini dia merah di sini, kalau saya akan berhati-hati begitu. Jadi kalau closing bulan September merah ya berhati-hati. Kita lihat ada candle-candle yang ada warning nggak gitu ya. Per 6 bulan masih sama aja, masih warning juga. Apakah dia bisa melanjutkan closing di sini? 1 tahunan sama aja, nggak ada warning apa-apa. Mingguan juga masih sama aja, masih warning lah gitu ya. Kalau misalkan mau invest di Mandiri ya boleh-boleh aja, money managementnya diatur aja. Oke, Indofood dulu bilang waktu di mana nih, di sini ya, nggak salah di bulan di mana sih ya, nggak salah sih di sini ya. Kalau saya bilang ini rejection, ini saya lupa juga bikin video tanggal berapa. Kalau bisa bilang kalau bisa saya short nih, udah turun sampai sini nih gitu. Indofood nih, Indofood sukses Mandiri, Mandiri, Indofood sukses makmur. Jadi ini area sekarang nih udah mulai masuk ke area demandnya ya, tapi harganya itu dia masih bergerak di bawah. Kemarin itu mingguannya closing di bawah EMA 21. Iya, saya sekarang pakai EMA 21 gitu. Tuker aja 21.20 gitu. Kalau dia kalau kayak begini saya lebih suka nunggu gitu ya. Gitu. Apakah sekarang untuk waktunya masuk di Indofood? Saya nggak yakin lah gitu ya. Kita lihat kalau misalkan nanti misalkan resesi naik gitu ya, suku bunga naik, Indofood juga akan terus mengalami kelemahan gitu. Malah justru yang mengalami keuntungan pada saat resesi itu, suku bunga naik itu yaitu bank, pinjaman gitu. Jadi kalau kayak BEVIN, ADMF, WOM, itu jadi gitulah. Jadi bank-bank atau itu. Karena mereka kan kalau suku bunga naik, mereka mengalami keuntungan dengan kenaikan suku bunga itu. Jadi kalau kayak Indofood gitu, itu nggak mengalami keuntungan gitu ya, karena bahan-bahan naik. Sama sektor properti itu makanya juga dijauhi. Seringkali saya bilang
sektor properti sahamnya kalau saya pribadi saya jauhin, karena kalau mau ya harga properti ya pasti naik, tapi harga properti yang real bukan sahamnya gitu. Saya jauhin properti dulu kalau lagi masa-masa kayak begini. Ya ini udah drop juga EMA 200 sama EMA 21. Kita lihat aja. Kalau ini saya mungkin kalau Indofood masuk di area misalkan ya, kita cari yang sinilah 5950. Ya saya orangnya greedy dalam memilih saham begitu. Di sini juga ada itu ya, ketika dia tembus harga sini dia bisa turun ke bawah terus atau dia mantul ya. Jadi kemungkinan saya kalau misalkan saya pribadi misalkan mau invest di Indofood, saya akan mulai masuk di area sini. Itu satu. Keduanya area sini 46. Satu lagi area mungkin sini 28. Saya greedy kalau misalkan dalam memilih saham begitu. Kita lihat di 6 bulan sebenarnya bagus ya ini candlenya ini. Jadi dia sebenarnya dia bisa naik lagi sebenarnya nih per 6 bulan ini. Jadi sebenarnya Desember dia sebenarnya bisa closing di area sini nih 79 nih gitu ya. Harusnya bisa closing di sini gitu kalau lihat candlenya sini gitu. Cuma masa resesi begini sektor konsumer mah babak belur ya. Konsumer, industri babak belur. Nah ini juga sektor konsumer nih. Gudang garam, ini saham nenek moyang nih gitu. Ini apakah saatnya udah beli untuk di gudang garam? Enggak lah. Tunggu, jangan pernah mentang-mentang harganya udah turun itu jangan langsung dibeli gitu. Kita tunggu dulu gitu, ada tanda-tanda kehidupan nggak gitu ya. Mau beli dari kapan gitu, harga ditungguin kayak begini gitu, gila ini. Kalau mau beli tuh, nah ini kalau dia udah bikin base kayak di sini nih gitu ya. Kalau dia udah bikin base kayak begini, ada low, ada high gitu ya. Nah itu baru mulai bisa beli gitu. Jangan, ini memang ada low ada high gitu ya, tapi kan kita bisa lihat kayak misalkan di sini gitu, dia juga sempat naik dari sini gitu, nggak tinggi, cuman lumayan gitu, 5% gitu. Pokoknya selalu kalau dia lagi turun begini minimal ya kayak gini lah, kita lihat juga volumenya kapan belinya gitu. Ini kalau hijaunya segini mah nggak menarik. Ini hijau tinggi gini juga saya nggak menarik, karena kalau tarik panjang begini nih, hijaunya ini gede karena kita nih gedein, kita tarik panjang begini gitu. Jadi kelihatan nih volume hijaunya sebenarnya rendah daripada di sini atau di sini nih gitu. Gitu ya. Jadi kalau saya tunggu dulu di gudang garam, kita cek satu persatu di grafik mingguannya. Nah ini masih kenceng, masih deras banget gitu. Tanda-tanda divergen nggak ada, tanda-tanda apa juga nggak ada gitu.
Jadi kalau saya tunggu dulu, kita cek satu-satu. Selalu prinsip kayak saya adalah saya selalu serakah dalam memilih saham. Jadi ketika harganya turun, saya pengen dapetnya lebih murah lagi gitu. Saya kemungkinan kalau masuk, kalau misalkan dia turun ke area sini nih, 15.000 gitu. Oke. Dia di sini ada disebutnya unfill order gitu. Tapi saya nanti dulu, saya lebih wait and see aja gitu. Karena dia dropnya itu juga dibarengin sama volume lumayan tinggi gitu, dihantem. Nah kebanyakan kalau saya bilang kan, kalau jangan pernah masang bid di area sini, di area support, bid dihantem, dibawain gitu sama bandar. Saya lebih milih sabar aja. Grafik 3 bulan juga sama tuh. Nah kalau ngeliat kayak gini, saya malah ngambilnya jadi area sini nih, 12. Nah ini saya buang jadi area 12,7,5. Saya mungkin baru akan masuk. Nggak ada tanda-tanda itu, divergen juga nggak ada. 3 bulan di bulanan juga nggak ada tanda-tanda divergen, nggak ada. 6 bulan mungkin ada, cuman kan dia kan ini kan cuma sampai 2005, nggak ada ini tanda-tanda waktunya masuk tuh nggak ada begitu ya. Oke, sabar aja kalau mau masuk di gudang garam. Ini bukan anjuran untuk menjual ya. Kalau misalkan kalian lihat saya misalkan, yang bener aja 12.000 itu bisa nyampe bisa enggak. Jadi ini kalau kalian misalkan ngeliat 12.000 ya udah gue jual aja sekarang, enggak juga ya. Ini bukan anjuran, ini hanya pandangan saya doang gitu loh. Kalau saya kan bilang tadi, kalau saya mau beli gudang garam, saya mau belinya di area situ. Kalau kalian yang udah beli, ya kalian average down aja. Kalau kalian misalkan udah beli di sini 59, terus kalian beli di 33, ya kalian average down aja. Nanti kalau misalkan di area turunnya di area sini, bisa beli ini 17. Nah, di sini kan juga ada support resistance. Terus nanti beli lagi di 12 begitu. Karena ini hanya pandangan doang gitu, pandangan saya pribadi gitu ya. Gitu. Kalau saya melihatnya perkiraan, semua hanya perkiraan, tidak ada yang kepastian. Begitu. Segala hal di dunia ini nggak ada namanya kepastian gitu ya. Kalau ada yang dibilang, saya tahu, saya yakin, ini pasti, itu orang udah melebihi Tuhan, laganya udah melebihi Tuhan. Di dunia ini nggak ada namanya kepastian. Kita ini technical analysis juga hanya nebak-nebak. Kalau ada ilmu analisa saham, ini pasti naik, ini kita ikutin pakai aliran ini, aliran ini pasti naik. Itu orang udah melebihi, kayak lebih dari Tuhan gitu. Sotoy, jauh-jauh aja dari dia gitu ya. Oke, berikutnya Sido. Kemarin, nah ini saya grafik bulanannya, jadi saya ngambil time frame gede gitu. Saya ngambil Fibonacci nya dari terendahnya sampai tertingginya gitu. Ini kalau bisa dilihat gitu ya, ini di sekarang ini udah lagi di area 0618. Apakah waktunya beli? Saya pribadi saya nggak mau beli di area situ. Saya belinya kemungkinan saya areanya area 382 500 begitu ya. Jadi kalau saya pribadi begitu,
Gak pernah kalau beli itu area 618. Memang di sini kan dia kan banyak support resisten demandnya juga, tapi ini sektor konsumer juga. Seperti saya bilang tadi, sektor konsumer itu lagi tertekan kalau lagi masa inflasi gini. Di monthly chartnya, grafik bulanannya ini juga dia RSI-nya udah tembus di bawah 50. Kalau bagi saya dia udah tembus di bawah 50 itu tanda-tanda pelemahan gitu ya, nggak ada buying power. Kalau 3 bulan lebih-lebih, ini lebih dahsyat ini, minus 24%. Lebih nunggu aja gitu kalau saya gitu. Ya begitu aja ini paling kalau misalkan itu. Tapi kalau misalkan kalau ngeliat nih area 410 nih, dia lebih menarik untuk baru masuk nih. Ini grafik 6 bulan gitu, lebih menarik. Nah, kelihatan tuh banyak tuh support resisten itu kelihatan tuh di situ ya kan, area 385 sampai 410 gitu. Jadi area-area situ ini saya nggak pernah mau. Sekali lagi saya bilang, saya orangnya, saya tahu Sido lagi deres, tapi ya itu, saya lebih nunggu aja gitu. Sebenarnya ini ada tanda-tanda beda sama gudang garam tadi. Ini ada tanda-tanda divergent, melihat kan? Harganya dia turun di sini, tapi divergentnya di sini RSI-nya naik daripada yang di sini, gitu. Tapi kalau secara panjang dia masih ada kemungkinan naik, turun gitu. Kalau dia naik kemungkinan dia area naiknya mungkin area 7, ya bisa aja dia menutup gap di sini 840, 845 bisa aja, atau ada area 810 atau 795. Cuman saya lebih baik nunggu, nggak mau memaksakan gitu. Nah, ada satu bonus PTBA. Ini sektor batu bara masih sama aja kalau saya bilang. Ini ada yang menarik nih. Sektor batu bara ini ada, kalau saya lihat, broadening wedge. Gitu. Kalau kita ngambil dari sini, ini bisa jadi broadening wedge gitu ya. Ini tetap lah kalau saya bilang, ini kalau zaman-zaman perang ini masih bisa lah, masih bisa naik lagi lah. Apalagi dia belum nembus ini ya, belum nembus all time high-nya ya. Kalau dia nembusin all time high ini, saya targetnya begini nih. Oke, kita bikin gini. Ya kurang lebih lah, nyampe ke situ apa enggak nggak tahu. 25.000 begitu. Ini kalau ngeliat kayak begini tuh, dia juga ada semacam kayak head and shoulder di sini nih. 1, 2, 3 nih. Kayak gini kan, head and shoulder, tapi kebalik, dia bisa naik ke situ gitu. Ini per 3 bulannya dia bagus di begini, dia udah feel yang
wick di sini. Kalau dia naik lagi nutup di area 46, nah dia ada kemungkinan dia mau ke sini 6400. Apakah pasti ke sana saya nggak tahu. Kalau saya ngeliat ada kemungkinan gitu. Kepastian nggak, kemungkinan doang, nggak ada kepastian, hanya kemungkinan. Segala sesuatu kemungkinan gitu. Kalau lihat daily PTBA, oke. Terdekatnya ya dia mungkin 46 ya. Gitu untuk fill di sini gitu. Daily-nya masih di 4120, di atas EMA 21. Jadi kalau saya lihat dia masih terus melanjutkan. Nanti saya unjukin di skenario saham batubara gitu, pandangan saya mengenai saham batubara. Oke, linknya ada di sini di kanan atas. Oke, sekian dulu dari saya. Thank you udah nonton. Like and subscribe, oke?